Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para mahasiswa sekalian di buku video digital Etika Profesi Manajemen Pendidikan. Di sepanjang bab 1, kita telah membangun pemahaman dasar mengenai konsep-konsep fundamental seperti etika, moral, dan norma, serta menjelajahi beberapa teori etika utama seperti utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan. Pemahaman ini menjadi bekal penting bagi kita. Sekarang, kita memasuki bab kedua. Fokus kita akan bergeser dari ranah etika secara umum menuju konteks yang lebih spesifik, yaitu dunia profesi dan profesionalisme. Dalam modul pertama bab ini, yaitu modul 2,1, kita akan secara khusus membahas definisi profesi dan profesionalisme, terutama dalam konteks dunia pendidikan. Apa sebenarnya yang membedakan sebuah profesi dari sekadar pekerjaan biasa? Dan apa makna profesionalisme yang diharapkan melekat pada para pelaku profesi tersebut, termasuk kita sebagai calon manajer atau pemimpin di bidang pendidikan? Mari kita telaah bersama. Pertama, mari kita definisikan istilah profesi. Dalam percakapan sehari-hari, kita mungkin sering mendengar kata profesi digunakan secara longgar untuk merujuk pada pekerjaan apa saja yang menghasilkan uang. Namun, dalam studi sosiologi pekerjaan dan etika profesi, istilah profesi memiliki makna yang lebih spesifik dan merujuk pada jenis pekerjaan tertentu yang memiliki serangkaian karakteristik atau atribut kunci yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Tidak semua pekerjaan dapat dikategorikan sebagai profesi dalam pengertian ini. Apa saja karakteristik utama yang biasanya diasosiasikan dengan sebuah profesi? Para ahli umumnya menyepakati beberapa ciri berikut: landasan pengetahuan dan keterampilan khusus. Sebuah profesi didasarkan pada penguasaan seperangkat, pengetahuan teoritis yang kompleks, dan keterampilan praktis yang terspesialisasi. Pengetahuan dan keterampilan ini tidak diperoleh secara kebetulan atau sekadar dari pengalaman umum, melainkan melalui pendidikan formal yang ekstensif, pelatihan yang terstruktur, dan seringkali pengalaman yang terbimbing. Dalam konteks pendidikan, ini mencakup penguasaan teori belajar mengajar, psikologi perkembangan anak dan remaja, desain kurikulum, evaluasi pembelajaran, dan bagi manajer pendidikan, ditambah lagi dengan prinsip-prinsip manajemen, kepemimpinan instruksional, hukum pendidikan, pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan, serta kebijakan pendidikan, orientasi pelayanan kepada publik. Ciri fundamental dari sebuah profesi adalah adanya komitmen utama untuk melayani kepentingan klien atau masyarakat luas, seringkali melampaui motivasi keuntungan pribadi semata. Ada unsur altruisme atau pengabdian dalam menjalankan profesi. Dokter melayani pasien, pengacara melayani klien dalam mencari keadilan, dan pendidik serta manajer pendidikan melayani siswa, orang tua, dan masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter generasi penerus. Fokusnya adalah pada kesejahteraan dan kemajuan pihak yang dilayani. Otonomi profesional. Para profesional umumnya mengharapkan dan diberikan tingkat otonomi yang cukup besar dalam menjalankan tugasnya. Otonomi ini didasarkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus mereka. Mereka diharapkan menggunakan penilaian profesional mereka untuk membuat keputusan terbaik dalam lingkup keahliannya, tanpa campur tangan berlebihan dari pihak luar yang tidak memiliki kompetensi setara. Contohnya, guru memiliki otonomi dalam memilih metode mengajar yang paling sesuai di kelasnya, sementara manajer pendidikan memiliki otonomi dalam mengambil keputusan operasional sekolah berdasarkan analisis data dan prinsip manajemen pendidikan. Tentu saja, otonomi ini harus diimbangi dengan akuntabilitas. Kode etik profesi. Setiap profesi yang mapan memiliki kode etik formal yang tertulis. Kode etik ini berfungsi sebagai panduan perilaku moral bagi para anggotanya dalam menjalankan praktik profesional mereka. Ia menetapkan standar perilaku yang diharapkan, menguraikan kewajiban terhadap klien, kolega, profesi, dan masyarakat, serta menjadi dasar untuk menjaga integritas dan akuntabilitas profesional. Kita akan membahas kode etik secara lebih mendalam di bagian selanjutnya. Organisasi profesi. Profesi biasanya memiliki satu atau lebih organisasi atau asosiasi profesional yang mewadahi para anggotanya. Organisasi ini memiliki berbagai fungsi penting, seperti menetapkan standar kompetensi dan kualifikasi untuk masuk ke dalam profesi, menyusun dan menegakkan kode etik, menyelenggarakan program pengembangan profesional berkelanjutan, melindungi kepentingan anggota, serta menjadi suara kolektif profesi dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat. Contoh di Indonesia adalah Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Sarjana, Manajemen Pendidikan Indonesia,
atau Asosiasi Kepala Sekolah dan Pengawas. Persyaratan lisensi atau sertifikasi untuk memastikan standar kompetensi dan melindungi publik. Akses untuk memasuki dan menjalankan praktik dalam banyak profesi diatur melalui mekanisme lisensi atau sertifikasi. Calon profesional harus memenuhi persyaratan pendidikan tertentu, lulus ujian kompetensi, dan mendapatkan izin resmi untuk berpraktik. Contohnya adalah sertifikasi guru atau lisensi untuk praktik dokter dan pengacara. Komitmen terhadap pembelajaran seumur hidup. Pengetahuan dan praktik dalam berbagai bidang profesi terus berkembang. Oleh karena itu, seorang profesional sejati memiliki komitmen untuk terus belajar, memperbarui pengetahuan dan keterampilannya, serta mengikuti perkembangan terbaru dalam bidangnya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Setelah melihat karakteristik ini, muncul pertanyaan, apakah bidang pendidikan dan khususnya manajemen pendidikan dapat dianggap sebagai sebuah profesi? Jawabannya cenderung ya, meskipun mungkin ada perdebatan mengenai sejauh mana setiap karakteristik terpenuhi secara ideal dibandingkan profesi lain yang lebih tua seperti kedokteran atau hukum. Bidang pendidikan jelas memiliki landasan pengetahuan khusus yang luas, orientasi pelayanan publik yang sangat kuat, kode etik, organisasi profesi, mekanisme sertifikasi, dan tuntutan untuk pembelajaran berkelanjutan. Tingkat otonomi mungkin bervariasi, tergantung pada sistem dan kebijakan yang berlaku. Namun, yang terpenting adalah adanya pengakuan luas akan tanggung jawab besar yang diemban oleh para pendidik dan manajer pendidikan, serta upaya terus-menerus untuk meningkatkan standar dan status keprofesian di bidang ini, mengingat dampak fundamentalnya terhadap individu dan masyarakat. Memperlakukan pendidikan sebagai sebuah profesi yang luhur adalah suatu keharusan. Sekarang, mari kita beralih ke konsep kedua, profesionalisme. Jika profesi merujuk pada jenis pekerjaan itu sendiri, maka profesionalisme merujuk pada sikap, kualitas, perilaku, dan semangat yang seharusnya menyertai pelaksanaan pekerjaan tersebut. Profesionalisme adalah tentang bagaimana seseorang menjalankan profesinya. Ini adalah manifestasi dari komitmen terhadap standar tertinggi dalam praktik profesional. Seseorang bisa saja bekerja dalam sebuah bidang profesi, tetapi belum tentu menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi. Apa saja elemen atau indikator kunci dari profesionalisme dalam perilaku sehari-hari? Beberapa di antaranya meliputi kompetensi. Ini adalah fondasi utama. Seorang profesional harus memiliki dan terus memelihara pengetahuan, keterampilan, dan penilaian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Ini bukan hanya tentang memiliki ijazah, tetapi benar-benar mampu melakukan pekerjaan dengan baik, integritas, dan kejujuran, bertindak secara konsisten, sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral. Ini mencakup kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, dapat dipercaya, tidak melakukan kecurangan atau korupsi, serta berani mengakui kesalahan. Objektivitas dan imparsialitas, membuat keputusan dan penilaian berdasarkan bukti, data, dan kriteria yang relevan, bukan berdasarkan prasangka pribadi, emosi sesaat, favoritisme, atau konflik kepentingan. Berlaku adil kepada semua pihak. Tanggung jawab dan akuntabilitas, merasa memiliki tanggung jawab atas tugas yang diemban, mengambil inisiatif, dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, serta hasil kerjanya kepada pihak yang berkepentingan, tidak mencari kambing hitam atau melempar tanggung jawab. Penghargaan dan respek menunjukkan sikap hormat kepada semua individu, tanpa memandang latar belakang, status, atau perbedaan pandangan. Ini termasuk menghargai martabat siswa, kolega, atasan, bawahan, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya. Menjaga kerahasiaan informasi pribadi atau institusi yang bersifat konfidensial juga merupakan bagian dari respek, komitmen terhadap keunggulan, memiliki dedikasi untuk memberikan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan. Tidak mudah puas dengan standar minimal, tetapi terus berusaha meningkatkan kualitas layanan, proses kerja, dan hasil yang dicapai. Penampilan dan perilaku profesional, menjaga penampilan yang pantas sesuai konteks, berkomunikasi secara efektif dan sopan, tepat waktu, dapat mengelola emosi secara profesional, serta menunjukkan sikap positif dan konstruktif. Kolaborasi dan kerjasama tim, mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain, berbagi informasi dan keahlian,
serta berkontribusi secara positif dalam mencapai tujuan bersama tim atau institusi. Bagaimana wujud profesionalisme ini dalam konteks pendidikan? Mari kita lihat beberapa contoh konkret. Kompetensi seorang manajer pendidikan terlihat dari kemampuannya memahami kurikulum, menerapkan prinsip kepemimpinan instruksional yang efektif, mengelola anggaran sekolah secara transparan dan efisien, memahami peraturan perundangan pendidikan, serta mampu mengambil keputusan berbasis data. Integritas tercermin dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang jujur, pelaporan data pokok pendidikan yang akurat, pelaksanaan penilaian kinerja guru yang objektif, serta tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Respek ditunjukkan dengan menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan aman bagi semua siswa. Mendengarkan dan menanggapi keluhan atau masukan orang tua dengan empati dan sikap terbuka, serta menjaga kerahasiaan data pribadi siswa dan staf. Akuntabilitas berarti kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas pencapaian visi dan misi sekolah, keselamatan seluruh warga sekolah, serta menjalin komunikasi yang transparan dengan komite sekolah dan dinas pendidikan mengenai kinerja institusi. Komitmen terhadap keunggulan mendorong seorang manajer pendidikan untuk terus mencari cara meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan program-program inovatif, serta memfasilitasi pengembangan profesional guru dan staf secara berkelanjutan. Mengapa profesionalisme ini begitu penting dalam dunia pendidikan? Karena profesionalisme yang tinggi dari para pendidik dan manajer pendidikan secara langsung berkorelasi dengan berbagai hasil positif. Profesionalisme meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi siswa, menciptakan iklim sekolah yang lebih kondusif dan positif, membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, mendorong kolaborasi yang lebih baik antar staf, serta pada akhirnya turut mengangkat harkat dan martabat profesi kependidikan itu sendiri. Profesionalisme bukan hanya soal citra individu, tetapi merupakan pilar bagi kualitas dan reputasi keseluruhan sistem pendidikan. Sebagai penutup modul 2,1 ini, mari kita simpulkan kembali. Profesi adalah jenis pekerjaan khusus yang ditandai dengan adanya landasan pengetahuan spesifik, orientasi pelayanan, otonomi, kode etik, organisasi profesi, dan komitmen belajar berkelanjutan. Kita berargumen bahwa pendidikan, termasuk manajemen pendidikan, memenuhi banyak kriteria ini dan harus dijalankan sebagai sebuah profesi yang luhur. Sementara itu, profesionalisme adalah perwujudan dari sikap, kualitas, dan perilaku yang diharapkan dari anggota suatu profesi, mencakup kompetensi, integritas, akuntabilitas, respek, komitmen pada keunggulan, dan perilaku profesional lainnya. Memahami kedua konsep ini sangat penting. Profesi memberikan kerangka kerja dan standar, sementara profesionalisme adalah bagaimana kita menghidupkan standar tersebut dalam praktik sehari-hari. Pada video selanjutnya, Modul 2.2, kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai urgensi atau mengapa etika profesi menjadi begitu penting secara spesifik bagi para manajer atau administrator pendidikan, serta bagaimana peran mereka sebagai teladan etis di institusi masing-masing. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga pemahaman mengenai profesi dan profesionalisme ini memberikan perspektif baru bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.